Nah, ini cuplikan baru aku comot dari channelnya Bahar, masih lengkap dengan caption-captionnya. Kayaknya kok aku pingin ngulik aja gitu ya, kenapa dia joget di saat sekutunya lagi berjibaku ya, membela nasabnya dia. Enak kali lah hidup Bahar. Subrek, 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 subrek. Mas Ashiri Idhasha Kashira. 5, 4, 3, 2, 1 and open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita coba bahas Bahar lagi ya, karena banyak video-videonya yang menggemaskan ya, yang seru kayaknya nih kalau dibahas gitu ya. Nah, seperti di captionnya tadi itu, yang lain pada sibuk ngurusin nasab, dia mau joget-joget aja katanya. Ya itu memang iya, udah seharusnya ya, mau ngapain lagi juga, ini juga nggak ngerti ya nasab, karena memang tugas Bahar ini berbeda ya. Tugas Bahar itu udah ada sendiri, yaitu mencari pengikut yang sebanyak-banyaknya. Itu udah tugas berat, cukup berat ya buat Bahar. Jadi kalau ada masalah-masalah lain, mungkin tugas yang lain ya, jadi mereka ini bagi-bagi tugas. Nah seperti itu ya, seperti sudah terstruktur ya, yang cari simpatisan siapa, yang gerakin massa siapa, yang kurofat siapa, yang doktrin siapa. Nah itu seperti udah ada tugasnya masing-masing ya. Makanya karena merasa bukan tugasnya ya, Bahar joget-joget aja ya, santai aja, ngapain ya kan. Tapi di sisi lain dari mereka itu teriak-teriak ya, hancurkan yang memecah belah umat katanya ya kan, seolah-olah pihak lain yang memecah belah ya. Padahal kalau ditelaah lagi ya, dari klan mereka yang bikin umat terpecah ini, mereka menganggap diri mereka itu lebih istimewa daripada orang lain itu kan. Ya itu kan yang bikin orang jadi terpecah belah, dengan statement yang itu lagi tuh, satu Habib bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu mereka lontarkan. Tapi ketika udah rame begini, terus yang dibilang memecah belah itu malah dari kiai-kiai, sementara mereka yang bilang 70 kiai yang alim itu nggak lebih baik daripada satu Habib yang bodoh, justru malah teriak-teriak bilang ada yang mau memecah belah umat, ada yang mau adu domba Habib dengan kiai. Astaga, apa ini, hidup bagaimana ini? Nah, karena makin banyak perilaku-perilaku mereka yang tidak sesuai atau tidak mencerminkan dengan ajaran Nabi, ya wajar orang bereaksi, mempertanyakan nasab mereka. Betul enggaknya ini keturunan Nabi Muhammad kayak gini? Kalaupun betul ya, sebagai muslim yang lain malu kalau yang ditampilkan seperti itu ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad kan. Bahkan orang-orang kafir pun malah ketawa kan kalau lihat sosok yang begitu luar biasa itu, tokoh yang diakui dunia, bahkan diakui oleh orang-orang kafir juga, tapi dikotori oleh perilaku-perilaku yang ngaku cucu-cucunya kan. Astaga lagi. Jadi wajar kali lah kalau orang nanya ya. Ya termasuk aku juga yang awam ini ya. Bukan ini aja karena rame polemik ini. Dari dulu, dari aku mulai pindah ke Jakarta, Habib apa sih Habib gitu kan, cucu Nabi. Tapi ngelihat ceramah-ceramahnya, perilakunya, masa iya, aku juga tanda tanya tuh dari dulu. Makanya sekarang ini baru rame. Nah kayaknya ada hasrat ingin meluapkan juga ya lewat konten-konten kayak gini lah, mau jadi bisa tersampaikan ya. Dari dulu itu sebenarnya terpendam gitu. Jujur waktu di Medan itu nggak pernah ada, aku nggak pernah tahu betul yang namanya Habib itu kayak mana, yang sampai di puja-puja kayak gitu nggak ada lah di Medan, betul. Baru tahu di sini aku Habib itu. Nah ini ada cerita dikit lah ini, waktu ya awal-awal pindah ke Jakarta lah ya, sekitar tahun 2015 apa 16 gitu. Ada Habib Sehon itu, tua 5 jeduk katanya, bisa begini bisa begitu gini gitu. Ya aku bengong aja kan, namanya pendatang ya, aku pikir ngeri juga ya Wan Sehan ini. Tapi orang-orang di sini tuh banyak kali ya yang sangat meyakini kesaktian Habib Sehon itu ya. Aku juga nggak paham, tapi hatiku ini menolak itu kayak gitu. Cuma karena aku pendatang ya, aku iya-iyakan aja lah ya omongan-omongan orang itu. Tapi ya ternyata kan sekarang terkuak juga, banyak juga ternyata yang nggak setuju ya dengan cerita-cerita itu. Jadi semakin menambah keyakinanku kalau memang ya nggak betul itu ya.
di Medan itu jarang loh gini-gini. Betul, aku aja nggak tahu-tahu yang gini-gini, yang aneh-aneh itu ternyata pengikutnya banyak gitu ya. Kayak dulu ada yang apa, Eden itu, terus Dimas Kanjeng ya, kayak gitu pengikutnya banyak. Ada juga kemarin lah itu apa, Samsudin tuh, nah itu juga pengikutnya banyak, luar biasa ya. Udah dibuktikan sama si Marcel ya, tetap aja banyak pengikutnya. Yang terakhir juga itu Mama Gufron ya, Mama Gufron juga sama sakti ya, mirip-mirip malah sama klaim-klaim leluhur Mbak Alawi ini, malah itu lebih mendekati kan. Betul, di sana itu nggak ada ya, apa aku yang kurang update. Tapi memang kalau untuk di sekitaranku itu ya nggak ada yang gitu-gitu, apalagi sampai fanatik. Ada sih pengajian ya, sekedar cium tangan gurunya aja. Amplop-amplop ya biasa lah, ada juga di sana. Tapi nggak sampai telapak kakinya, kaki dicium segala, nggak ada lah. Nah jadi makanya aku bilang ya wajar kali orang nanya nasab Habib ini. Malah dibilang pembegal nasab, dibilang mau memecah umat, mengadu domba. Astaga, Amitabha. Ya udah, intermezzo kita tonton dulu ya, jogetan Bahar. Bahar nggak joget sih, kawan-kawannya. Kita tonton bentar lah ya. Tarik Har, ngapain mikirin nasab ya kan? Orang udah ada yang ngurusin, ngapain dipusing-pusingin? Biar sekutu sama Muhibin aja yang urus ya, ya Har ya. Tapi kalau aku boleh kasih saran ya Har ya, mending nggak usah ini bawa nama Nabi lah, nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi gitu. Kayaknya lebih bebas gitu kan, nggak bawa beban berat. Ya kan, kalau misalnya kau bagus ya namamu harum ya, kalau kau buruk ya namamu buruk juga, buruk sendiri. Nggak ngelibatkan Nabi Muhammad yang udah jelas harum namanya. Jadi tetap mulia nama Nabi kita itu Har. Itu aja sih saran sih. Boleh kan ngasih saran kan? Ya udah dulu ya, kok jadi panjang ini videonya, padahal tadi niatnya mau buat video 2 menit aja. Ya, memang asik bahas kau nih Har. Ya udahlah ya. Nanti aku bahas kau lagi boleh kan Har? Ya, makasih ya Har. Oke ya, nanti ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.